Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya. Hari ini gue mau cerita tentang pengalaman waktu operasi lipoma kemarin. Gue operasinya di Rumah Sakit UI dengan Dokter Aris Ramdhani. Nah, karena ini rekamannya dibuat malam hari, jadi mohon maaf kualitasnya nggak bagus. Dan karena nggak pakai naskah juga, nanti mungkin bakal ada tambahan-tambahan gitu deh dari gue. Oke, selamat menonton. Hai, Assalamualaikum. Hari ini rencananya mau cerita-cerita tentang operasi lipoma yang gue jalanin waktu bulan Desember kemarin. Tapi kita sambil ini ya, sambil temenin gue dapetin baju-baju ya. Jadi waktu itu sekitar tanggal berapa ya? 11-an November deh. 11 November apa 12 November ya? Karena di bagian ini gue banyak blank, gue mau jelasin dulu. Sebetulnya gue tuh biasa ngejemur di luar. Nah, malamnya pulang kerja dipindahin ke dalam, kering gak kering kan. Itu kalau sempet gue lipetin malam itu juga. Kalau nggak sempet ya udah kayak gini jadinya, berhari-hari baru bisa dilipat. Kenapa ditaruh depan pintu masuk? Karena tinggal di situ yang space-nya paling luas dan muat buat naruh jemuran. Terus nanti keluar masuk gimana? Lewat pintu samping. Anggap aja sekalian jadi palang pintu. Lagi cerita. Oh iya, jadi aku tuh gue lagi di dapur. Terus tahu-tahu punggung kanan gatal tuh. Jadi kan gue supet gitu kan, terus kepegang deh tuh lemak. Jadi pikiran pertama gue, ya tambah gendut deh nih gitu kan. Ya udah, terus kan supaya make sure gue pegang sebelah sini. Ternyata rata. Terus gue pegang lagi jadi kan. Ternyata benar tuh ada benjolannya gitu. Terus ya kepegang gede lah, kira-kira segini, ada segini. Terus bisa digerak-gerakin. Terus langsung panik dong kan. Namanya mamah dulu punya itu kan, mama kan penyintas juga tuh, penyintas PD kanker payudara. Jadi langsung panik kan, apalagi letaknya di situ. Terus jadi mikirnya tuh, wah di dada nih. Tapi untungnya paniknya nggak lama, karena setelah dicek lagi, oh nggak ada, ternyata di punggung. Udah. Terus ya karena apa ya, aku tuh kenapa ini RSUI ya, kayaknya karena gue orangnya itu deh UI minded tuh, ya namanya alumni UI aja sombong. Ya udah, jadi pindah ke RSUI terus karena kakak gue dokter kan. Jadi gue tanya deh di sana tuh yang bagus siapa, terus katanya kalau dokter spesialis bedah yang bagus tuh Dokter Aris Ramdhani. Guys, di sini gue harus klarifikasi dua hal ya. Yang pertama, gue pilih RSUI itu sebetulnya karena deket dari rumah. Jaraknya cuma 4 stasiun. Yang kedua, dengan gue bilang Dokter Aris Ramdhani yang paling bagus itu bukan berarti yang lain gak bagus ya. Itu cuma masalah kriteria gue tentang bagus sama kakak gue tuh sama gitu. Jadi ya begitu deh. Gue sih punya keyakinan kalau semua dokter di sana tuh sama bagusnya. Udah, gue cek sana, WA ke RSUD-nya, terus minta jadwal. Dan karena gue ketemu saya hari Jumat pagi, ya udah jadi ke situ hari Jumat pagi tanggal 18 November gitu. Terus ya sebagaimana layaknya dokter yang baik ya, dia nggak langsung bilang oh ini nggak apa-apa atau oh ini bahaya gitu. Dia cuma bilang oh untuk tahu lebih lanjut harus USG dulu nih, dia bilang gitu. Udah USG lah. Nah di RSU itu USG nggak bisa hari itu juga, harus bikin jadwal. Jadi ya gue bikin jadwal untuk
minggu depannya lagi tanggal 25. Nah karena USG jadinya beberapa hari kemudiannya lagi, jadi abis itu baru abis itu baru cek laginya minggu depannya lagi, tanggal berapa tuh, Desember berarti. Gitu, udah habis nih, ambil lagi ya. Dah, terus hasil USG-nya kayak begini. Benar itu lipoma. Kalau misalnya bahasa itunya apa ya, lipoma itu ya gumpalan lemak gitu deh. Harusnya nggak berbahaya, tapi karena ini gue ternyata besarnya tuh hampir 5 cm, jadi dokter menyarankan untuk operasi aja. Udah operasi deh. Temen karena nunggu jadwal kan, jadi ya waktu itu belum tahu kapan jadwalnya. Cuman waktu itu gue mintanya kalau bisa Jumat juga, jadi biar cutinya nggak lama-lama dari kantor. Agak nggak enak soalnya kalau minta cuti lama-lama tuh, biarpun judulnya sakit ya, tetap aja deh kalau namanya kita kerja. Nggak sih. Terus tuh kan, terus dioperasi tanggal berapa ya? Bentar, lihat ini dulu, kita contekan. Operasi itu tanggal, oh jadinya hari Kamis 29 Desember. Mau di RSU juga. Sebetulnya lipoma tuh bukan sesuatu yang istimewa banget atau yang bahaya banget, enggak juga sih ya. Emang harus USG dulu untuk tahu, nggak bisa cuman raba-raba cuman oh kecil nih nggak apa-apa gitu kali, oh nggak sakit nih berarti nggak apa-apa gitu ya. Tetap harus ke dokter sih kalau menurut gue ya, karena kan ya yang belajar kan mereka, kita kan nggak tahu apa-apa yang masih gitu. Apalagi Sophia Latjuba juga punya lipoma di punggung kanan juga sama. Kan gue berasa kirain cuma muka sama badan doang gitu yang sama, ternyata apa penyakit-penyakitnya juga sama. Ya begitulah. Terus udah dioperasi. Hari ya. Dioperasi sebentar sih, cuma setengah jam doang katanya ya, berhubungkan dioperasi total jadi nggak tahu seberapa yang lamanya. Cuma karena itu hari Jumat jadi jatuhnya ya, masuknya hari Kamis ya. Ntar lagi, contekan lagi. Oh enggak, hari Kamis itu yang periksa dalam segala macam, cek darah, jantung gitu-gitu kan. Jadi Jumatnya baru dioperasi tuh sesuai permintaan kan. Tuh. Nah di RSU itu yang nunggu tuh nggak ada tempat nunggu pas di luarnya apa, pokoknya di luar kayak di film-film, di luar tempat operasi buat nunggu tuh nggak ada. Jadi suami gue nunggunya di kamar rawat, jadi nggak ada yang motoin tuh bentukannya kayak apa tuh si lipoma itu. Jadi gue cuma tahu pas dokternya periksa itu dikasih tahu kalau sebetulnya dia tuh udah nempel sama otot, jadi pas dikerok, istilahnya dikerok gitu, keambil sama ototnya, terus sedikit doang sih katanya, sedikit. Berbang gue nggak lihat, mudah-mudahan sih emang sedikit. Pemulihannya juga nggak lama sih, maksudnya kayak sakitnya cuma 3 hari aja, habis itu udah nggak sakit lagi. Tuh deh. Terus waktu gue tanya penyebabnya apa, kata dokternya sih penyebabnya itu karena berat badan yang mendadak naik drastis. Perasaan gue cuma naik berapa kilo ya gue selama tinggal di selama jadi warga kehormatan Bojonggede tuh berapa enggak 10 kilo enak aja. Berapa kilo ya Jaydan? Enggak 10 kilo.
10 kan? Berapa itu? 100 anak aja. Enggak, Mama naik 5 kilo kayaknya. 5 kilo ya? 5 kilo dalam, enggak ada, 3 kilo. Karena tadinya 49, 50, 51, 52, 3 kilo. 3 kilo dalam, kita pindah Juli, Agustus, Oktober, 3 kilo dalam 4 bulan kan enggak sesuatu yang drastis ya enggak sih? Gitu deh. Kalau 1 kilo dalam setahun? Itu kok keterlaluan. Gitu deh. Tapi emang sih benar pas kepegang gitu sama gue, yang berasa kepikir pertama kan itu, ya nambah gendut deh gitu, karena merasa emang kayak ini loh, kayak tas pinggang kita yang di perut itu, kayak gitu deh rasanya, lemak. Ya nggak apa tuh, kalau mau kurus terus, seksi terus, orang pada ngiri. Kata Jaden, mama getting fat. Because you are. No, I'm not. Yes, you No, are. I'm not. What are you doing there? Kayak orang pingsan, Jaden. Ya, udah begitu aja. Jadi teman-teman kalau merasa punya benjolan, apalagi kalau tiba-tiba kayak gue tuh, gue gak berasa sama sekali, gak ada apa-apaan gitu. Itu kalau misalnya aku tuh gak digigit nyamuk, kayak gue gak bakal tahu sampai hari ini. Karena gue cuma nganggep, ya tambah gendut gitu kan. Gitu lah. Kalau Boing. jangan ke situ. Kenapa emang? Kamu kan bagus, say. Kalau teman-teman punya cerita tentang lipoma juga, bisa share di komen ya. Oke, sekarang gua mau lanjut sampai selesai. Terus ini yang mesti disetrika, ini yang masuk lemari. Yang mesti disetrika, apa mau nemenin gue nyetrika? 2 jam lagi nih selesainya. Ya udah ya, assalamualaikum. Yes. Selesai lah, jangan lama-lama. Lama-lama nanti orang bosan. Tuh kan lupa bagian terpentingnya. Biaya ya enggak zen. Kalau di RSUI itu kan gue pakai asuransi dari kantor suami ya, pakai Tokyo Marine. Itu gue nggak tahu sih mereka preminya berapa, tapi yang jelas gue tiap kali periksa, ini operasi pun dibayar full. Happy nggak lo? Itu gue di kelas 1 tuh yang satu kamar isi 2 orang, itu habis sekitar gue make sure dulu ya ke RSU nya boleh nggak sini dibuka, tapi itu sekitar 39, sekian juta gitu, ada koma-komanya lah. Jadi ya mungkin kalau pakai biaya sendiri atau ditanya dulu, kalau pakai asuransi ditanya dulu ke asuransinya diklaim berapa gitu ya. Atau mungkin bisa pilih, karena waktu gue tanya ke bagian admin itu mereka bilang, ini bagian setrika ya, mereka bilang biayanya itu tergantung kelas gitu. Jadi ya berarti makin ke bawah kelasnya makin murah gitu kan. Ya semoga membantu. Guys, berita terbaru setelah gue cek ke RSUI, ternyata Dokter Aris udah nggak praktek di situ lagi karena beliau lagi nerusin studinya. Terus sekarang prakteknya cuma di Siloam MRCCC yang di Jakarta Pusat itu loh. Jadi kalau kalian mau ke sana ya silahkan.